Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Suara Pendidikan Sumsel milik kita semua. Hari ini saya didampingi dengan Bapak Ahmad Firmansah ya Pak ya? Ya. Dari SMA mana Pak? Dari SMK Dari Negeri SMK. 2 Palembang. Dari SMK Negeri 2 Palembang. Baik Pak, materi apa Pak yang kira-kira bisa diberikan untuk kita semua Pak? Untuk pengetahuan masyarakat Sumatera Selatan. Ya. Silakan Pak. Terima kasih Bu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya mengucapkan terima kasih di kesempatan hari ini. Kita akan mencoba mengulas sedikit tentang IT. Ya, terutama ini untuk para siswa dan mahasiswa. Ya, terlebih juga mungkin para guru membutuhkan, yaitu hari ini kita membicarakan tentang bagaimana cara kita mengetik dengan cara bantuan CRD atau Chrome Remote Desktop, yang pada hari ini insya Allah kita akan bahas Bu. Semoga menjadi pengetahuan untuk kita semua Pak ya, karena sebelumnya saya juga guru TIK Pak. Ya. Ya, mungkin bisa diberikan materinya langsung Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan mencoba untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana permasalahan kita selama ini adalah begitu banyak pengetikan-pengetikan yang akan kita lakukan, terutama ini bagi anak-anak yang mungkin dapat tugas dari gurunya ataupun mahasiswa, ataupun guru yang akan menyiapkan materi pembelajaran. Ini ada bisalah katakanlah alat bantu kita untuk mempercepat proses kita pembuatan bahan-bahan ataupun tugas-tugas tersebut dengan aplikasi yang dinamakan dengan Chrome Remote Desktop ini. Nah, berbeda dengan pengetikan konvensional. Biasa kalau kita mengetik konvensional kita menggunakan jari tangan kita Bu ya, langsung ke tombol keyboard. Tetapi itu pun ada permasalahan juga, yaitu di antara kendalanya masih banyak rekan-rekan kita yang pengetikannya itu mungkin 10 jari. Ya kan? Arti-arti 11 jari. Jadi alhamdulillah mungkin ada rekan-rekan kita yang sudah 10 jari, lumayan cepat ngetiknya, tapi kita akan membantu bagaimana yang 11 jari tadi Bu ya, tanda kutip. Nah, solusi itu kita gunakan suara kita. Kita akan gunakan suara kita, tapi dengan alat bantu program aplikasi tadi, yaitu aplikasi Chrome Remote Desktop tadi. Nah, gelombang suara yang kita suarakan inilah yang akan kita jadikan media kita untuk di-converse menjadi sebuah teks. Nah, apa itu? Yaitu bunyi atau suara kita. Sebagaimana kita ketahui bahwa suara itu adalah getaran yang merambat sebagai gelombang akustik, sedangkan yang kita tahu bahwa gelombang akustik itu adalah gelombang mekanik longitudinal yang dapat menjalar melalui media padat, air maupun gas. Nah, di antara gelombang yang kita maksud situ adalah sering kita dengar adalah gelombang infrasonik, kemudian audiosonik dan bunyi ultrasonik yang bisa kita dengar suara dan bisa di-convert oleh mikrofon atau aplikasi ini, yaitu bunyi audiosonik yang gelombangnya frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 Hz. Nah, artinya kita menggunakan aplikasi ini juga kalau kita tidak menggunakan suara yang pas atau bisik-bisik ataupun terlalu keras, maka aplikasi ini juga tidak bisa jalan. Jadi berdasarkan intonasi. Iya, intonasi juga. Kadang-kadang intonasi kita, misalnya kita menyebutkan sesuatu yang kurang pas, maka dia bisa berubah pengetikannya. Maka intonasi bicaranya itu mesti jelas dan dengan frekuensi yang standar normal lah yang bisa kita lakukan. Nah, begitu Bu. Jadi kalau seandainya kita nih Pak salah nih intonasi misalnya ya Pak ya, salah intonasi atau mungkin frekuensinya berubah, itu yang timbul nanti apa Pak kira-kira? Misalnya kita sebutkan bunga, kita menyebutkan kata bunga tapi mungkin kurang jelas, mungkin kita sebutkan nga-nya aja, maka dengan
terpaksa kita harus mengedit secara manual. Nah, itu kelemahannya. Tetapi kalau kita jelas mengatakan itu bunga di taman, maka mudah-mudahan laptop kita atau PC kita akan komunikasi langsung dengan Android kita untuk mentransfer apa yang kita ucapkan. Nah, dalam hal ini kita perlu persiapan. Di antara persiapannya adalah kita harus menginstal dulu program Chrome Remote Desktop ini di HP kita maupun di laptop kita, Bu. Nah, kalau keduanya ini sudah ada program aplikasi ini, maka kita koneksi kedua alat kita ini, media kita ini dengan satu akun. Nah, tidak boleh. Misalnya Ibu punya 2 atau 3 akun, di akun laptop berbeda dengan di HP, maka tidak bisa juga dia connect. Jadi mesti disatukan akunnya. Nah, sudah kita install Chrome Remote Desktop kita di HP, kemudian di laptop kita juga, maka baru kita install. Setelah kita install, nanti dia minta PIN. PIN itu terserah, yang mudah saja kita ingat, misalnya 1 sampai 6. Password ya, Pak ya? Ya, password di situ. Nanti antara password yang diberikan oleh HP kita atau dari Chrome tadi, dari aplikasi tadi, dia minta juga validasi yang ada di laptop. Bahwa kita kira-kira berkata, hey laptop, tolong kita kerjasama ini untuk tuan kita ini, untuk membantu dia dalam hal pengetikan menggunakan suara. Nah, apabila kedua-duanya ini, misalnya akun kita dan PIN kita sama antara HP dengan laptop atau PC kita, maka programming ini insya Allah akan jalan. Apakah itu tadi harus menginstal ya, Pak ya? Kita harus menginstal di PC kita. Oke, kalau seandainya itu installnya di PC, kalau itu harus juga nggak, Pak, di ponsel kita, di Android kita? Atau di Play Store mungkin, atau tidak perlu menginstal kembali? Yang saya maksudkan itu adalah kedua-duanya harus memiliki program itu. Chrome Remote Desktop tadi di HP juga ada. Untuk penginstalan mungkin kita sudah tahu bahwa sudah familiar. Play Store itu adalah tempat yang semua aplikasi ada ya, Pak ya. Store-nya aplikasi, kan? Benar. Kemudian di laptop juga harus ada itu supaya tadi untuk menghubungkan kedua perangkat ini agar bisa beradaptasi dengan kita yang akan menggunakannya gitu. Kemudian selanjutnya mungkin bisa saya tambahkan bahwa program aplikasi ini bisa kita hentikan, kita stop, kita pause sementara, mungkin kita ada sesuatu. Dan bukan ini saja, untuk tambahan pengetahuan saja bahwa kita juga bisa menggunakan Google Doc untuk pengetikan secara suara, bisa tanpa menggunakan handphone. Tetapi kelemahannya adalah kita harus duduk di depan laptop terus. Itu bedanya. Benar. Tapi kalau kita menggunakan Android kita, laptop kita tetap di atas meja, kita bisa sambil masak. Gitu. Bisa ya, Pak? Ada jarak nggak, Pak, itu kira-kira? Sementara saya belum mengukur jarak. Gitu. Tetapi kira-kira kalau jarak untuk hal ini, ya kira-kira samalah dengan sinyal lagi Bu, ya. Mungkin kalau sudah jauh, agak jauh dari rumah, sekitar 10 meter atau 20, mungkin lah agak berkurang. Artinya secara sinyal semakin dekat kita dengan sumber sinyal itu, maka insya Allah semakin sensitif gitu. Tapi kalau yang pakai handphone kita ini, kita bisa jaraknya jauh. Tapi kalau kita hanya menggunakan, Pak, aku mau ngetik di HP saja, ya bisa saja mengetik di HP, cuman bedanya mungkin tampilannya lebih kecil, sehingga kita agak sulit mungkin ketimbang kita ada di PC atau di laptop, kan lebih luas, lihat huruf juga lebih besar. Terutama yang umuran seperti saya, Bu. Ya gitu. Sangat menarik sekali ya, Pak ya. Ilmunya mungkin bisa kita sharing antar sekolah, dari sekolah lain bisa juga mempelajari pengetahuan yang Bapak berikan. Baik, bagi anak-anak Ibu semuanya, mahasiswa, siswa yang masih belum paham, silakan
langsung chat di komen atau mungkin ada channel YouTube Pak. Ya nanti kita buat lah. Iya ya, langsung dihubungi komen di bawah ini. Iya. Terima kasih Pak Firman atas waktunya. Sama-sama. Baik, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.